Jadi misalnya ini kita tekan, jadi layar satu, layar duanya pun nggak ada delay, langsung ya. Sepersekian milisecond mungkin guys. Ini benar-benar nggak ada delay, terasa banget tuh. Plek, 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 nggak ada delay sama sekali ya. Ya, halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi guys ya. Jadi kali ini kita nggak bahas servisan dulu. Kita mau buka ini guys, dari Vention ya. Karena sebelumnya kita udah ada review-review itu USB dari Vention itu yang lumayan bagus-bagus, dan juga konektor-konektor yang dari Vention itu bagus-bagus. Kita sekarang coba ke HDMI splitternya ini guys. Jadi fungsinya itu kayak menyeplit atau memirroring lah, memirroring layar output ya guys ya. Bisa untuk dari PS supaya bisa keluar ke dua TV, satu PS dua TV, atau memirror jadi nanti tampilannya ada dua layar, atau dari komputer juga bisa tapi ke dua layar. Dan fungsinya di sini hanya untuk mirroring guys. Kalau menurut ininya ya, menurut spesifikasinya ini yang kita baca-baca di sini, itu untuk mirroring aja, jadi nggak bisa untuk kayak double gini guys. Kalau ini kan bukan mirroring nih, dua layar monitor tapi beda-beda nih. Nah, jadi dua monitor tapi terhubung, tapi dia beda-beda. Misalnya kita mau buka ini, tuh close. Kalau kita full ke sini, jadi dia fullnya di sini, satu layar. Kalau kita arahkan ke sini juga bisa, dan satu layar di sini juga bisa. Nah, intinya berbeda ya. Kalau ini apa istilahnya kita nggak tahu guys, tapi kita eksekusinya kayak gitu. Kita nggak tahu namanya apa. Intinya jadinya nanti dua layarnya itu tampilannya sama persis. Dan ini bisa kualitasnya biar biasa bagus kalau untuk PS guys ya, mirroring PS. Jadi sebenarnya PS3 atau PS4 atau berapapun itu kalau misalnya kita pakai dua input itu bisa, tapi yang satu cuma 480, yang satu 1080. Dan ini kita pengen dua-duanya 1080 ya. Yang masuk PC 1080, kemudian yang tampil di TV juga 1080. Jadi yang main nyaman, yang streaming juga gambarnya jernih ya. Tujuan kita kayak gitu ya, tapi nggak tahu hasilnya seperti apa. Ini kita eksekusi aja dulu. Nanti untuk teman-teman yang pengen beli, mungkin nanti link pembeliannya kita taruh di kolom komentar dan kita kasih pin guys ya. Ini harganya sekitar 270.000 atau 280.000, lupa. Sudah 2 hari atau 3 hari yang lalu ini belum kita buka. Oke, ini manjreng. Aduh. Ini yang kita dapat guys, ini udah kosong ya. Yang kita dapat dari chargernya terasa lebih meyakinkan dengan ini ya, 5 volt 1 ampere 5 watt. Kemudian ada buku panduannya juga di sini tuh, bahasa Inggris. Yang satu bahasa apa ini ya, bahasa Inggris juga, tapi ya panduannya berbeda-beda. Oke, nanti ini langsung kita coba ke PS ya, karena kita tujuannya untuk PlayStation. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ngadain turnamen itu live streamingnya biar lebih jernih pakai ini guys. Nih, set. Nih yang kita dapat guys, ada ini indikator power 1 2 input. Jadi ini ini ada tombol powernya juga. Jadi ini kayak untuk input, ini output 1 output 2. Jadi nanti terhubung atau enggaknya nanti mungkin akan muncul di sini guys ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita bandingkan pakai HP Samsung S9, kurang lebih kayak gini perbandingannya dengan HP ya. Nah. Oke, unboxingnya sudah, kita lanjut ke eksekusinya. Kita lanjut ke eksekusi ke PS-nya dulu guys ya. Kita langsung gabungkan ke dua TV guys. Dan nyalakan dulu guys. Nah, ini kita input, kita masukkan ke PS3 nya guys. Coba nyalakan ya, power nyala.
Ini inputnya kita cabut semuanya dulu. Ini kita kasih ke output 1 atau output 2 nggak apa-apa. Udah connect, kemudian kita masukkan ke output 1. Input belum nyala ya, kita coba nyalakan. Inputnya udah nyala, output 2 sudah nyala. Kita tunggu. Oke, udah masuk ya. Kita coba splitterkan ke sini, guys. Oke. Ya. Jadi 1 PS 2 layar. Jadi nanti analoginya gini, guys. Analoginya enggak putus nyambung sih, kayak. Analoginya TV yang ini nanti input 1 atau 2 bebas mau pakai yang mana. Intinya yang ini untuk orang yang main. Jadi misalnya kita mau buka ini ya. Jadi ini untuk orang yang main, untuk orang yang bertanding. Kemudian input 2 yang itu kita masukkan ke OBS atau ke komputer ya, guys. Jadi nanti akan tampil di layar itu sejernih ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, guys, fungsinya ini. Jadi tampilannya sama persis. Kalau masalah delaynya dia benar-benar nggak ada delay ya. Jadi Vention ini lumayan oke sih. Jadi misalnya ini kita tekan, jadi layar 1 layar 2-nya pun nggak ada delay, langsung ya. Sepersekian milisecond mungkin, guys. Ini benar-benar nggak ada delay, terasa banget tuh. Klek, nggak ada delay sama sekali ya. Jadi layar 1 layar 2 plus yang dari PS-nya ini, yang dari PlayStation-nya ini kita pakai PlayStation 3 ya. Karena di sini turnamen yang agak ramai itu ya PlayStation 3, guys. Itu sama sekali nggak ada delay. Aman untuk 2 layar ya. Jadi nanti ini untuk orang yang bertanding, kemudian yang itu nanti untuk ke PC kita, guys. Jadi ke OBS kita tampilnya seperti itu. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah untuk penggunaan Vention ini. Atau ini bisa juga untuk teman-teman yang live streaming. Yang mau live streaming itu mau live streaming main PS. Jadi ini untuk kita mainnya, kemudian yang itu untuk input ke OBS-nya kayak gitu, guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin juga bisa juga untuk orang-orang yang mau membagikan layar ke proyektor. Jadi dari PC kita masuk, anggap aja PS-nya ini PC atau laptop kita. Kemudian ini proyektor 1, kemudian sama proyektor 2. Jadi pakai bantuan HDMI splitter dari Vention ini, guys. Ini yang 2.0. Jadi dia support 4K 30 fps, guys. Kalau 1080 dia bisa sampai 60 fps, guys ya. Jadi ini benar-benar aman, halus, dan ya worth it sih menurut saya, guys. Nah ya, guys, jadi itu tadi, guys ya, penggunaan dari Vention HDMI splitter ini lumayan bagus. Bukan lumayan, tapi bagus banget menurut saya, guys. Dan delaynya sangat-sangat hampir nyaris nggak ada delaynya. Kemudian kalau untuk audio tadi lupa nggak kita tes ya, tapi setelah videonya kita bawa sini kita tes aman aja. Jadi, selain gambar yang masuk itu audionya juga masuk dan nggak delay, guys. Semuanya bagus banget dan ini sangat rekomend untuk teman-teman yang mau streaming atau intinya mau membagikan layar-layar kita, guys. Jadi misalnya kita mau pakai ke dua proyektor atau mau pakai live streaming main PS, jadi kita mainnya tetap lihat TV, jadi nggak lihat di OBS-nya, nggak dilihat di monitor, kita lihat TV, dan yang satu kita masukkan ke PC-nya, guys, langsung ke OBS-nya. Jadi mungkin ya hanya itu aja video kita kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasi, guys ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye semuanya. Thank you guys.